Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Nur Hakim, Jabat NPM 41550502300023. Saya dari kelas A1 akan mempresentasikan sebuah materi 3 dari share data atau transaction fault tolerance. Yang pertama adalah share data. Berbagi data dalam sistem terdistribusi yang melibatkan penyimpanan, pengambilan data, pengolahan data di beberapa lokasi atau node yang terhubung melalui jaringan, dirancang untuk meningkatkan ketersediaan, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. Yang kedua ada fault tolerance. Fault tolerance adalah kemampuan sistem untuk beroperasi dengan baik meskipun terjadi kesalahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa komponen sistem. Dalam konteks sistem terdistribusi, fault tolerance sangat penting karena sistem ini terdiri dari banyak node yang saling berinteraksi dan kegagalan pada satu node dapat mempengaruhi seluruh sistem. Yang ketiga ada replication, adalah proses membuat salinan data di beberapa lokasi dalam sistem terdistribusi untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan data. Replikasi juga ini membantu dalam fault tolerance dan meningkatkan performa dengan mendistribusikan beban kerja. Selanjutnya ada pengakses resource pada sistem terdistribusi memerlukan yang pertama ada nama resource untuk memanggil, alamat atau lokasi resource tersebut, atau yang ketiga ada rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan share data agar seluruh proses program peralatan atau peripihalan lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Kelemahan share data itu kemudahan dalam sharing file pada jaringan yang ditunjukkan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Kelebihan share data mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data, aman, menjaga data dalam lingkungan yang aman, backup atau replikasi data seperti kita memiliki sebuah memori lama dan dapat di backup kembali. Transaction atau satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses mengubah isi basis data. Sifat-sifat transaction ada atau atomic atau atomici, transaksi berhasil atau gagal. Semua transaksi yang ada pada operasi tersebut dapat berjalan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Konsistensi atau transaksi mempertahankan basis data. Eksekusi transaksi secara tunggal harus menjamin dapat tetap konsisten sampai transaksi berakhir. Sifat-sifat transaction yang pertama ada terisolasi atau isolation. Transaksi terisolasi satu dengan yang lain jika pada sebuah sistem basis data dilakukan transaksi data secara bersama-sama, maka semua transaksi yang dilakukan bersamaan tidak mempengaruhi transaksi satu dengan yang lain. Yang kedua ada bertahan atau durability. Update harus survive di database. Perubahan data yang terjadi setelah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya terjadi kegagalan sistem. Selanjutnya ada status yang dapat dicapai oleh sebuah transaction sejak
mulai dilaksanakan hingga selesai atau batal. Yang pertama aktif, yang kedua partial komite atau berhasil sebagian, violet gagal, batal abort, berhasil sempurna atau committed. Ini adalah sebuah contoh gambar diagram siklus peralihan status dari sebuah transaction aktif terbagi menjadi dua kepada partial komite dan komite. Yang di bawah ada valid atau abort. Aktif ini bisa jadi ke participle komite commit, bisa juga ke valid langsung. Tapi jika dari aktif ke partially komite, bisa juga langsung gagal ke valid atau lanjut ke komite. Sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan jika dilaksanakan lengkap. Seluruhnya transaksi tersebut setelah di-commit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. Jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya atau rollback. Transaksi yang berada pada status valid, maka DBMS harus menjalankan proses rollback. Proses tersebut dapat berupa mengulangi pelaksanaan transaksi atau restart yang dilakukan pada transaksi yang valid akibat kemacetan perangkat keras ataupun perangkat lunak dan bukannya penghentian transaksi secara sengaja oleh user. Mematikan transaksi yang dilakukan untuk transaksi yang dihentikan secara sengaja oleh user atau akibat adanya kesalahan logik dalam penulisan aplikasi. Begitu salah satu proses dari dari proses tersebut selesai dilakukan, maka transaksi berpindah ke status batal atau aborted. Status berhasil sempurna atau bisa dibilang committed maupun batal atau abort merupakan status terminasi, yaitu status akhir dalam pelaksanaan transaksi. Fault tolerance atau fault tolerance dan transaction. Salah satu tujuan dalam membangun sebuah sistem terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap kehandalan sistem. Availability, kalau mesin harus mati atau down, sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa. Fault tolerance dan transaction terbagi menjadi dua dengan membuat sistem terdistribusi yang fault tolerance, maka sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan dasar sebagai contoh. Yang pertama ada mask default, menutup kegagalan. Tugas harus dapat dilanjutkan dengan menurunkan kinerja tanpa terjadi kehilangan data atau informasi. Yang kedua ada fail gracefully, membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke suatu prosedur yang harus direncanakan dan memungkinkan untuk menghentikan proses dalam waktu yang singkat tanpa menghilangkan informasi atau data. Yang penyebab fault tolerance pertama ada kesalahan spesifikasi, kedua ada kesalahan implementasi, ketiga ada kerusakan komponen, keempat ada gangguan luar. Oke, replikasi atau replication adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data objek-objek database dari satu database ke database yang lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsisten data dapat terjamin. Jenis-jenis replication, yang pertama ada snapshot replication, mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan update. Yang kedua ada merge replication, memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenang pada saat
server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi. Dalam topologi replikasi merubah ke nilai data yang sama. Yang ketiga ada transactional replication. Pengguna mendapatkan salinan lengkap dari database awal dan kemudian mendapatkan update periodik sebagai perubahan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.